Kandaku Pak Ketua, kenapa Ki masih ikut pelatihan begitu? Nah, pengalaman tak luar biasa Mi. Apalagi kita belajar sama Rijal. Rijal itu caleg gagal. Saya baca itu Kanda, merinding saya dan berkaca-kaca mataku. Psikologi manusia itu senang diakui, senang dihargai. Bagaimana kalau nak ceritai ki orang gagal dan sebagainya. Maju ke politik ki Kanda, tapi satu catatan kodong. Apa itu Dinda? Apa itu Kanda? Jangan pakai partai politik. Assalamualaikum Muhammad Rasulullah. Tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di kampus, tidak sesuai dengan apa yang kemudian saya percakapkan di warung kopi, dan tidak sesuai dengan apa yang saya nonton di podcast. Ada masalah haji kemarin, ada jamaah haji di Sulsel ditangkap kurang lebih puluhan. Pertanyaanku, kenapa tidak ada legislator yang bicarakan di kodong? Albert Einstein pernah bilang, hanya orang gila dan tolol, bodoh, buntu, beleng-beleng yang ingin mengharapkan hasil yang berbeda tapi masih melakukan cara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat terkece dan suka merujak orang. Masya. Kakak Rijal Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rido luar biasa. Apa kabar ini? Alhamdulillah senang sekali saya diundangin. Sehat, sesuai doa tak? Saya yang justru senang sekali nih kakak. Iya. Karena bukan main ini, sosok Rijal Jamal ini yang padat sekali waktunya. Ampun. Mampu meluangkan waktunya datang ke tempat yang sederhana ini kakak. Ampun, Masya Allah. Amin. Luar biasa ya. Iya. Dan tentu kami dari Ruang Bicara sangat mengapresiasi sekali atas kehadiran tak di sini. Terima kasih banyak. Saya ini termasuk orang yang kalau dapat ruang-ruang begini Kanda, itu dua hal saya punya kesan. Dua hal, apa itu? Pertama tentu senang. Kenapa? Karena ini adalah ruang berekspresi. Psikologi manusia itu senang diakui, senang dihargai. Kan kita suka kalau dihargai sama orang. Dan ini adalah cara yang paling menyenangkan orang ini dengan kita undang begini. Yang kedua adalah karena alasan orang buka medsos itu tiga. Salah satunya adalah dapat inspirasi. Dapat inspirasi. Iya, mudah-mudahan kehadiran sini bisa kemudian memberikan inspirasi. Dan juga saya terinspirasi sama Kakak Rido dan tim ini. Tentu kami sangat terinspirasi karena memang dari awal inspirasinya adalah Rijal Jamal. Masya Allah, amin. Kakak Rijal, ini bukan jadi ini. Sebenarnya saya agak bagaimana ya, karena selama ini saya lihat kita yang selalu merujak orang. Merujak dengan pertanyaan ini. Dan hari ini kita tungsing kurujak. Masya Allah, siap. Saya lihat sudah mulai kembali ya sebagai konten kreator. Sudah banyak lagi video tak kulihat ini. Terutama pasca pileg kayaknya ya. Dan apa ya, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Siapa tahu kita bisa sharing ke kita ini yang baru merangkak-rangkak ini kasihnya. Baru merangkak-rangkak, baru bagaimana sih membangun konten kreator itu sehingga mampu melahirkan satu engagement yang baik. Bagaimana itu? Kalau saya pengalaman Kak, seperti prinsip pada umumnya bahwa yang namanya kita ingin memulai itu pasti berat kan? Berat sekali. Kenapa? Karena kita banyak asumsi. Asumsi sebelumnya, persepsi, nanti bagaimana kalau tidak ada yang nonton, bagaimana kalau nak ceritai ke orang, gagal dan sebagainya. Siapa tahu kita ini, apa tonji itu. Belum lagi kemudian perspektif negatif kita, alat tak udah masih sederhana, biasa-biasa tonji ke. Dan asumsi-asumsi itulah yang kemudian selalu menghantui. Nah, itu bersumber kan dari mindset kan dah. Maka pola pikir yang pertama harus dirubah ketika kita ingin mulai dalam mindset. Yang mempengaruhi mindset itu kan ada tiga. Ada lima kan dah. Ada lima. Satu, apa yang kau baca. Kedua, apa yang kau dengar. Ketiga, apa yang kau nonton. Keempat, dengan siapa kita bergaul. Dan yang kelima yang paling penting, siapa role modelmu. Menggunakan semua panca indera ini. Jadi 5 inilah yang menentukan mindset kita bisa berubah atau tidak. Termasuk bikin konten. Apa yang kita baca kita mungkin tentang dunia perkontenan. Apa yang kita dengar, ternyata menjadi konten kreator banyak uangnya. Bisa menghasilkan, bisa bermanfaat dan seterusnya. Apa yang kita nonton, tentu Kakak Rido dan tim NNN ini tidak mungkin bisa membuat kalau tidak ada yang dia nonton sebelumnya. Betul. Itu mempengaruhi mindset. Yang keempat adalah dengan siapa kita bergaul. Hari ini saya bersyukur bergaul dengan teman-teman INN. Kami lebih bersyukur Kakak Rijal. Kenapa itu? Ya,
siapa sih yang tidak mengenal Kakak Rizal? Wah, bagaimana tuh dong? Dan yang terakhir role model kan dah. Role model. Role model contoh, misalnya anggaplah the father of YouTube adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sebagai pionir podcast pertama. Kan awalnya podcast ini kan audio kan dah. The father of YouTube in Makassar, Rizal Jamal. Bu, amin. Mudah-mudahan tidak ada Makassar. Ini objektif, Iya. bukan magola-gola ya. Amin. Nah, kita ini kan mau bicara soal objektif. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena memang yang memprakarsai dunia podcaster di Makassar itu, ya Kakak Rizal. Semoga. Harus diakui gitu ya. Nah itulah kira-kira kan. Nah, jadi kalau saya selalu bilang sama anak-anak, tim, sama teman-teman yang mau sharing, pertama mindset dulu. Karena bagusnya sebuah konten kita mulai itu kan, itu bukan sebenarnya pada saat kita ingin memulai. Walaupun itu yang berat pertama kan, tapi konsisten. Yang saya dapat ini Kakak Ridho hadiah dari sebuah konsistensi. Iya. Orang hebat akan mampu dikalahkan sama orang yang disiplin. Biar kita mampu jago, Ces. Tapi kalau kemudian dulu nanti kapan-kapan baru dimulai lagi, baru kita bikin. Nah, konsisten itulah, itu yang berat. Iya, tapi ingat Kakak Ridho bahwa dan teman-teman yang lain, konsisten tidak bisa dimulai kalau tidak komitmen dulu. Konsisten dan komitmen. Iya, komitmen dulu, Bos. Iya, komitmen dulu. Bagaimana caranya kita bisa konsisten kalau tidak komit dari awal? Komitmen itulah niat, mindset, plan dan seterusnya. Nah, itu kemudian. Terus setelah berangkat dari situ kan, baru kita lihat kemampuan kita di mana, segmentasi yang kita mau sasar ini di mana. Iya. Karena kuliah marketnya kebanyakan sosial adalah komedi, entertain. Saya dulu di situ mainnya kan dah. Iya, cuma kolamnya terlalu luas. Padahal ada kolam-kolam lain yang juga orang mau mandi-mandi di situ. Tapi pelakunya tidak banyak. Iya, saya lihat, kayaknya perlu saya dimain di sini. Kebetulan saya suka baca. Saya kemudian ada tonji sekolata. Ya sudahlah, kita lompat di kolam itu, membesarkan ikan-ikan yang ada di situ. Nanti lama-lama kita panen sendiri. Luar biasa, ini saya dapat kuliah gratis dari Kakak Rizal ini. Betul-betul sama motivator ini. Iya. Saya sampaikan ini. True story ya. Kurang lebih begitu dasarnya dulu kan. Baru mungkin masuk ke teknis nih. Bagaimana kemudian kita mainnya di platform mana nih kita mau kuat. YouTube kah, TikTok kah, Instagram, Facebook dan seterusnya. Kalau kita lihat data kan, pengguna internet di Sulsel 4,5 juta. 4,5 juta. 4,5 juta kan. Itu hasil sosial media monitoring kita. Artinya 4,5 juta ini ceruk. Iya. Dari 4,5 juta ini kira-kira berapa ya angka yang kita mau tarik untuk main di wilayah kita. Karena sekarang poinnya kan, orang akan soroti kita kalau kita punya keahlian, punya fokus di situ. Orang akan menyoroti kita. Iya, kalau kita punya segmen tersendiri, iya. Jadi kita ambil semua Ki. Karena orang tidak akan sorot Ki. Nah, kira-kira begitu. Kalau podcast yang dibangun Ruang Bicara ini bukan cuma ambil apa bagaimana ya. Tidak, bukan jadi kompetitor ini. Saya perlu banyak begini kan dah. Bahkan idenya saya kemarin itu kan adalah bagaimana tiap daerah itu punya genre podcast masing-masing. Di Goa ada INN, di Makassar ada siapa, di Maros ada ini. Kenapa? Karena semakin banyak maka pilihan alternatif mengkonsumsi informasi masyarakat semakin banyak. Konten kreator hidup. Dan tidak monoton gitu. Tidak monoton. Pemerintah, stakeholder, swasta punya alternatif masing-masing. Ini kan semacam ruang publik juga kan? Iya betul kan. Dan ini perlu banyak karena ini proses mencerdaskan masyarakat. Proses mencerdaskan masyarakat. Iya. Dan itu harus ya. Harus. Daripada yang ya tidak ada tonji itu yang namanya juga segmennya di komedian. Iya, ada tonji ya perlu juga ya. Semakin ramai. Tapi perlu ada ton juga yang kayak teman-teman ini. Iya, ada yang disentuh emosinya, ada yang disentuh rasionalitasnya dan seterusnya. Luar biasa ya. Jadi Kakak Rizal itu apa sih kan Kakak Rizal sudah sebutkan tadi ya bahwa harus punya komitmen dan konsistensi dalam membangun sesuatu terutama dunia konten kreator ini. Pengalaman terpahit awal mula membangun podcast itu seperti apa? Tidak ada yang nonton nih. Tidak ada yang nonton. Tidak bisa kita pungkiri kan tidak munafik ini barang bahwa kita ingin buat satu, pertama kita ingin mendapatkan engagement. Iya, ada interaksi insight dinonton. Dengan dinonton alhamdulillah ada macu itu barang. Kan begitu kan Iya, tidak munafik jika ini. Oke lah tujuan kita bermanfaat, berinspirasi. Kenapa tidak ada yang nonton ini kasihan nih? Padahal narasumber luar biasa nih. Sudah mikir kasihan sewa beli alat, kita juga mungkin sewa tempat.
sudah rekrut atau hire orang yang profesional, sudah kita latih, kenapa tidak ada? Niatan awalnya begitu kan, tidak munafik. Tapi kenapa tidak ada? Oh, coba kita ganti niatnya. Niatnya adalah untuk terkenal dulu. Iya, maka berbagai macam cara kita lakukan. Apa yang dikonsumsi oleh medsos dan tren waktu itu kita lakukan tong juga. Awal-awal saya bikin YouTube, bikin tong konten prank. Role model di dunia ini siapa? Role model jelas pasti Deddy Corbuzier. Iya. Kemudian melebar ke beberapa teman-teman yang lain. Nah, terus kemudian niatnya untuk terkenal, ternyata tidak terkenal tongki. Bagaimana caranya dia bisa masuk tongki Makassar Info, Goa Info itu tidak masuk Ki. Saya bilang mati. Apa yang harus dilakukan ini? Sudahlah. Kita ganti niatnya. Sudah ganti niatnya untuk menginspirasi saja buat orang. Karena ternyata genre tidak terlalu ke situ. Diganti niatnya astaga, luar biasa. Kita ganti niatnya untuk bermanfaat, menginspirasi dengan dikemas sedikit dengan ilmu, dengan pengetahuan sedikit, kita investasi sedikit dengan melalui riset dan seterusnya. Ternyata apa yang terjadi Kakak Rido? Terkenalnya dapat, uangnya dapat. Uangnya dapat, terkenalnya dapat. Karena niat awalnya kita ganti. Nawaitunya dengan disesuaikan dengan kemampuan tak. Sudah ini mau deh. Pas sama mau iya. Tontonan komedi penontonnya 100.000. Tontonan edukasi penontonnya 20.000. Yang mana lebih worth it? Yang lebih worth it edukasi kan. Walaupun 20.000. Tapi dia kemudian akan menjadi sesuatu bola salju. Makin menggelinding makin besar. Efek bola salju ya. Efek bola salju. Dan itu memang kemampuan bertemu dengan medannya pas sudah ya. Iya. Jadi apa yang saya tangkap dari Kakak Rizal ini adalah komitmen dan konsistensi. Iya. Dan saya menangkap bahwa ini tidak mudah dan tidak murah. Ada harga yang harus dibayar dan itu sangat luar biasa Kakak Rizal. Kemarin Kakak Rizal, waktu Masifta konten, ini sebelum momen pilkada ini ya, itu kan waktu kita, maksud saya begini, waktu kita beralih ke dunia politik praktis. Kemarin ya di Pecaleg. Saya baca-baca subscriber ini ada tong kontroversi tong itu, ada tong yang support, ada tong yang menyayangkan gitu. Kenapa tidak fokus di konten kreator? Nah kita dapat di situ, artinya kita dapat popularitasnya, kita dapat juga isi tasnya juga kan dari itu. Nah kenapa mau beralih ke politik ini? Ini menarik ini sebenarnya. Apa sih yang ingin diperjuangkan? Meskipun sudah lalu ini, tapi nggak apa-apa kita korek-korek sedikit. Apa sih yang ingin kita perjuangkan di parlemen kemarin? Pertama 2 faktor Kanda, faktor internal sama eksternal. Internal, saya itu Kanda merasa tidak hidup kalau tidak ada tantangannya. Tidak ada tantangan. Iya, kayak tidak ada juga aku hidup gitu kalau tidak ada. Iya, tidak ada tantangan kurasa. Jadi sehingga kemudian saya harus mencari tantangan. Terbiasa dengan tantangan membuat kita mengarah pada kemajuan. Iya, dan kalau di konten itu Kanda zona nyaman. Ku dapat zona nyamanku, iya. Dan menurutku kalau di situ kan terus stuck di situ aja. Orang kalau berada pada puncak Kanda, ini palfon rumah. Kita berada pada puncak, maka satu-satunya jalan setelah di puncak matung Ki, jatuh. Jalan satu-satunya diterobos. Iya, bukan diterobos. Bukan diterobos ya. Diterobos Ki juga, sesak itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah ke samping atau ke kanan. Oh gitu ya. Iya. Ini pelebaran ya. Iya, pelebaran Kanda. Nah, maka dari itulah kemudian faktor internal saya tanya diriku. Sepertinya kita perlu mengambil resiko. Iya, karena manusia itu Kanda, kita harus ambil resiko. Kalau kita ingin maju Kanda. Iya, teman-teman ini resiko pasti yang diambil. Iya, dan ketika kita mengambil resiko hanya ada 2 yang terjadi. Kalau berhasil kita akan bahagia. Tapi kalau tidak kita akan belajar. Jadi rumusnya saya itu Kanda tidak ada kata gagal. Tapi semuanya positif gitu. Tapi semua positif. Nah, berhasil bahagia, gagal belajar. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita ambil. Nah itu faktor internal. Cari tantangan. Karena menurutku nyaman sekali di konten kreator ini. Maka saya carilah tantangan masuk ke politik. Pertanyaannya kenapa politik? Nah itulah faktor eksternal. Eksternalnya adalah 1 dorongan. Iya. 2 keresahan. Menurutku karena mitraku selama ini 3. Pemerintahan politik, bisnis dan pendidikan. Di pemerintahan inilah yang saya paling banyak bergaul dan mengkonsumsi berbagai macam referensi. Bergaulku juga begitu, role modelku juga banyak di politik, sehingga kemudian masuk ke situ karena ada dorongan dari teman-teman. 2 keresahan. Keresahannya adalah ada sesuatu yang menurutku tidak ideal di politik. Iya, maafkan Kak Kodong harus menyampaikan ini. Iya, harus itu iya.
Karena menurutku tidak ada ideal. Menurutku ini, kalaupun demikian maka ada kurasa kompetensiku di situ. Sudahlah, kita bismillah lah ke situ. Awalnya dorongannya DPD kan dah. Senator. Iya, karena tidak ada anak muda. Yang kedua, ruang-ruang itu kebanyakan dipakai untuk istirahat. Sangi orang-orang tua. Iya, kalaupun ada anak muda, tidak terlalu berbuat banyak. Dorongannya ke situ. Tapi karena saya punya guru politik adalah Pak Tamsin Lindrung. Beliau masih maju. Isu awalnya adalah beliau maju DPR RI Sulsel 1 melalui partai PKS atau Gelora. Ya sudahlah. Saya mau maju di situ. Saya izinlah sama beliau. Puang. Untuk di senator ini ya? Iya, untuk senator. Saya dengar Kodon tidak mungkin maju. Saya mau maju, izin. Ya, Mapatabe. Iya, Mapatabe. Tapi ketika saya izinkan tidak dikasih jawaban langsung. Saya dikasih itu 5-6 bulan kemudian. Baru turun wahyu. Kira-kira begitu kan. Kayak Nabi ini. Iya. Iya, karena saya ke Parepare, saya ke Luwu Timur, saya ke Wajo, Bulukumba, semuanya mendorong ke politik dengan satu catatan. Maju ke politik Kanda, tapi satu catatan Kodong. Apa itu Dinda? Apa itu Kanda? Jangan pakai partai politik. Satu-satunya DPD dong kalau begitu. Kenapa dengan partai politik? Partai politik semuanya isinya orang rusak. Iya, tidak ada yang benar di partai politik Kanda. Ini subscriber. Berarti terjadi proses deparpolisasi. Iya. Tidak percaya mereka sama partai politik. Saya bilang susah tongko itu Cika. Kenapa Kanda? Saluran demokrasi itu partai politik Pak. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi susah Kanda dapat isinya begini-begini. Iya karena iya susah karena mungkin orang-orang yang dianggap selama ini baik, yang dihargai, diakui dan punya legacy legal standing pada kebaikan atau mungkin ide-ide tidak berani masuk ke situ. Oh begitu Kanda? Iya. Tapi ku coba pengen dulu mengikuti Mauta. Saya izinlah. Sebenarnya bisa maju Kanda, cuman saya punya prinsip tidak mau bersentuhan dan beririsan dengan guru. Tapi yang saya banyak dengar sih sebenarnya kalau seandainya ini kan kita bicara andai kan, ya namanya andai-andai tetap saja pengandaian gitu. Seandainya Rizal Jamal itu di senator itu selesai bareng. Mudah-mudahan. Banyak orang bilang begitu, iya. Karena katanya kalau DPD itu satu aja jualannya, yang penting dikenal. Iya, figurnya ditahu. Iya. Seperti misalnya di Jawa Barat dengan Komeng, ya kan? Dia tidak perlu kampanye, cukup hui, iya kan kira-kira gitu. Kalau di Sulawesi Selatan sih siapa sih yang tak mengenal Rizal Jamal? Mudah-mudahan. Itu kan. Amin. Kalau dari aspek popularitasnya ini. Ya di situ kira-kira faktornya kan, karena akhirnya karena tidak dapat restu, jadi di bulan ke-6 itu dapatlah bahwa saya masih mau maju di DPD. Saran saya buat Kakak Rizal maju di pileg melalui partai politik legislatif. Akhirnya pertimbangannya di kota atau kabupaten terlalu kencang irisannya, di RI kita tahu diri dan sadar diri, satu-satunya cara di provinsi. Iya. Dan memilih Gua Takalar juga itu bukan perenungan yang banyak yang bilang ini Rizal ini salah tempat. Salah karena Gua Takalar itu medan perang yang paling sulit katanya orang sih, tapi kan itu sudah dilalui dan terbukti kan. Dipatahkan semua itu asumsinya orang. Nah selama di Pilcaleg apa sih yang kita dapatkan di tengah-tengah kondisi masyarakat ini yang sangat banyak orang sih kemarin sih praktek politikal transaksional itu sangat masif. Apakah kita temukan di bawah itu? Di persepsi awal saya bahwa politik ini bisa kita normalisasi sesuai dengan apa yang selama ini saya pribadi pahami, bahwa menciptakan politik yang ideal, bahwa kekuatan politik terbesar itu bukan di partainya, bukan di orangnya, tapi di masyarakatnya. Saya mau tanya, yang ideal itu apakah bukan hal yang utopis? Kalau kita melihat kondisi politik kita ini. Jadi berbanding luruslah itu Kanda dengan kondisi masyarakat. Maksudnya adalah kita mau ideal, kita ini sebagai pelakunya Kanda, tapi kondisi masyarakat yang tidak ideal. Satu bisa dipengaruhi faktor pendidikan, kedua ekonomi, ketiga kesadaran. Berarti itu kesinambungan antara struktural dan kultural. Begitu. Makanya di berbagai banyak macam forum Kakak Ridho, saya selalu bilang Kodong, bahwa siapapun orang yang di luar partai politik, dia adalah edukator politik. Kakak Ridho ini edukator politik. INN ini punya tanggung jawab untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Karena kita sadar bahwa puncak tertinggi daripada sebuah proses kehidupan ini adalah bagaimana kita terikat sistem pada yang namanya politik. Terikat sistem pada politik. Pada politik. Ustadz, kiai, ulama, profesor, doktor. Sama kemudian mohon maaf preman.
sama kemudian pedagang dan seterusnya, itu sama ketika di mata politik. Diikat oleh aturan. Yang membuat aturan politik. Iya. Semua sektor itu diurus di politik ya. Politik. Yang harus masuk di situ ya. iya, sebagai regulator kan dah. Membuat aturan bersama eksekutor. Begitu niatan awalnya dong. Pada saat kita Assalamualaikum Muhammad Rasulullah. Tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di kampus. Tidak sesuai dengan apa yang kemudian saya percakapkan di warung kopi. Dan tidak sesuai dengan apa yang saya nonton di podcast. Di realitas ini. Di realitasnya. Dan ini mohon maaf, bukan berarti Goa Takalar begitu, tidak. Tapi semua wilayah kan dah. Saya ini kan jadi konsultan sebelumnya kan dah. Konsultan di balik layar. Seorang tokoh politik. Figur, cakada dan seterusnya. Dan saya juga makan dari situ. Pada faktanya kemudian ada keresahan dari situ kan dah kan. Kenapa begini di? Ada orang berkeluarga para-parana ji. Iya. Karena berebut kekuasaan. Mereka tidak melihat lagi batas-batas itu. Oh, begini. Sudah tidak ada nilai di situ. Tidak ada nilai lagi di situ. Sudahlah. Saya mencoba menawarkan diri. Inilah yang mau ditawarkan Kakak Rizal pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Politik idealis. Politik yang ideal kalau saya kan. Politik yang sesuai dengan apa yang menjadi keharusan. Apalagi kita ketemu dengan zaman digital. Iya. Menurutku ke depan ini akan ada digital politik dan digital government. Yang saya membahasakannya itu adalah politik virtual. Politik virtual. Seperti apa misalnya tuh? Bisa diberikan contoh sedikit? Semua masalah tidak mesti lagi kita datang untuk tahu masalahnya masyarakat. Bukan medsosmu cari Goa Info, Makassar Info, ketemu masalahnya masyarakat. Maka seorang legislator menurut saya kan menjemput itu. Ada masalah haji kemarin, ada jamaah haji di Sulsel ditangkap kurang lebih puluhan. Pertanyaanku, kenapa tidak ada legislator yang bicarakan nih kodong? Iya, karena masalahnya masyarakat harus sampai dituangkan di mulutnya legislator, di aspirator. Tidak mesti mereka, Pak Dewan ada masalah aku, baru kemudian apa masalah tak, baru kemudian dipercakapkan di ruang parlemen. Nggak mesti kan? Iya, lihat ki ada masalah, ada keluhan, ada banjir, pohon tumbang, sampah berserakan, legislator bicarakan ini. Di mana ki semua ini? Iya, itu yang ideal. Kalau seandainya mungkin prapileg, mereka berlomba-lomba turun kayak. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Kebanyakan orang berasumsi begitu. Nah, itulah yang kemudian saya bawa. Nah, seharusnya DPR itu ya di sinilah. Iya. Dia harus mengejawantah dirinya sebagai anggota DPR ini. Iya. Begitu. Dan saya baca-baca kemarin hasil suara luar biasa. Sedikit ya. 13.000 saya lihat. 13.796 TPS yang dicurangi dan sekitar 5 TPS yang kosong. Goa Takalar meraih suara 13.000 di tengah persaingan yang sangat sengit dan tidak bermodalkan money politik. Luar biasa sekali. Saya menghabiskan uang karena tidak sampai 200 juta. Sampai 200 juta dapat suara 13.000 ini. Dan itu uang endorse yang dikumpul-kumpul kodong. Iya. Yang hasil uang, halo Cika, halo guys, silakan ini. Itu yang dikumpul-kumpul, alhamdulillah. Berarti berefek itu popularitas di? Ada efeknya kan dah. Bahkan saya bisa mengklaim di tempat ini, tidak pernah saya mengklaim ini kan. Saya bisa mengklaim di tempat ini bahwa suara 13.790 itu 80% itu karena medsos. 20% itu karena yang dikerja. Iya, itu pun lagi error kodong. Itu banyak yang banyak yang mengapresiasi Kakak Rizal. Ini politik ini kita tahu kondisi politik tuh banyak tong aktor kan tidak generalis ini tuh. Betul. Banyak tong aktor itu ya mau pakai cara Yahudi, mau pakai cara ya syariah, yang penting menang tuh. Anda masuk di situ. Dan saya pikir untuk meraih suara 13.000 itu tidak mudah itu Bang Rizal. Semoga. Dan di sini banyak tokoh sudah punya nama, khususnya di lokal Goa Takalar ini. Itu jauh dari raihan suara Kakak Rizal itu. Ya notabene, mohon maaf ya saya tidak mau mendiskreditkan dan tidak mau semacam politik kedaerahan ya. Mohon maaf nih. Kakak Rizal itu orang di luar Goa misalnya kan? Bukan orang Goa. Tapi luar biasa ini patut dicontoh ini Kakak Rizal. Istriku yang orang Goa. Istri tadi orang Goa begitu. Tinggal di Goa. KTP Goa. Kerja di Makassar. Iya, background saya Bugis. Iya, suku Bugis kan dah. Iya, Bugis Bone. Iya, jadi Bone dan Goa memang ini kan punya hubungan historik. Iya. Seperti lah prinsipnya PSM. Toh Pajung Riluwu
Sombarigoa, PSM Pajung Riulu, Sombarigoa, Mangkauribone. Iya, saya coba mengelaborasi kekuatan itu kan. Jadi ada hubungan histori ya? Ada hubungan histori kan. Iya, iya. Goa dan Bone ini kan ya saudara lah gitu. Iya, iya. Walaupun di masa sebelumnya ya tentu ada pergolakan di sana. Ya. Tapi bukan atas nama suku ya? Iya, bukan atas nama suku. Ini atas nama negara dengan negara ini pada saat itu. Kita belajar dari situ kan. Kebetulan saya adalah alumni Fakultas Ilmu Budaya. Iya, saya belajar sastra. Dari situ saya melihat, oh begini masa lalu. Penting kita belajar dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Iya, jadi dari situlah kemudian saya belajar kan. Makanya sebelum masuk ke Goa, saya riset tentang Goa. Saya belajar tentang Takalar. Ada tuh keresahanku sedikit ini kan. Iya. Itu soal Bugis Makassar yang sering kali dikaitkan dengan historical itu. Banyak orang menganggap ini persaingan Bugis Makassar, Pak. Tuh. Nah ini kan Kakak Rizal sangat paham soal itu kan sebagai orang yang background akademiknya kebudayaan, bahwa ini bukan pertarungan Bugis dan Makassar. Ini pertarungan dua negara, dua kerajaan yang berdaulat ya ke dalam dan keluar, yang masing-masing ingin mempertahankan pada saat itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan suku Bugis Makassar. Sama sekali tidak ada. Saya masuk ke sini tentu Mapatabe sebelumnya punya variabel dan sebagainya. Kalau orang kemarin bilang kalau maju Makassar tentu Kak Rizal bisa dengan mudah terpilih. Tapi kan ada pertimbangan lain, pertimbangan partai politik, partai memerintahkan kita di sini. Iya, karena di sana ada kursinya, Goa Takalar terancam kursinya dan seterusnya, sehingga perlu Kakak Rizal didorong ke situ. Terus kemudian ada juga faktor sosial, di mana mungkin saya banyak bergaul di Makassar, tapi pertumbuhan bergaulku itu lebih banyak di Goa. Sehingga itu yang kemudian saya mau coba naikkan terus dan terus. Yang kedua faktor kerjaan. Tidak diminta-minta Kanda, kalau waktu itu misalnya maju di Makassar, anggaplah misalnya belum berhasil, dan saya sudah baku hantam semua orang di Makassar. Ketika saya mau bekerja lagi di Makassar, terjadi gesekan yang luar biasa. Di Goa Takalar, alhamdulillah Allah takdirkan tertunda. Jadi saya tidak pernah mengatakan saya gagal Kanda. Ini tertunda jadi barang. Insya Allah, iya tertunda jadi barang. Mungkin Allah akan berikan hadiah yang lebih baik daripada ini, atau mungkin tetap akan dilantik nanti Kanda. Pengalaman kemarin itulah yang barangkali yang akan mendongkrak Kakak Rizal lebih tinggi lagi kan. Iya. Makanya alhamdulillah setelah pileg kita fokus kembali kerjaan di Makassar, tetap diterima karena tidak ada kita baku gesek kemarin dengan orang-orang di sana. Di Goa aja gini yang agak perlu saya menyesuaikan sedikit Godong. Tapi untung orang Goa baik-baik aja semua. Seperti hari ini saya podcast di Goa. Iya, kira-kira gitu. Masya Allah. Jadi apa ya? Saya mau bilang tadi soal masih di Pilcaleg ini, masih banyak orang yang penasaran dengan pencalikan kemarin Kakak Rizal. Kita bilang kemenangan tertunda, dan insya Allah kedepannya itu ekspektasinya bisa terwujudkan. Amin. Dan di Goa ini masih menyesuaikan diri. Saya kira tidak menyesuaikan, istrinya sudah orang Goa dan sudah paham tentunya dengan Goa ya. Kakak Rizal Sungguh Nation City ya. Selain itu tadi memahami kondisi politik kita hari-hari ini, terutama pengalaman Kakak Rizal di perhelatan kemarin, apa yang perlu disentuh ini untuk mentransformasi pola pikir masyarakat kita, khususnya di Goa Takalar ini, di sektor politik. Menurut pemahaman saya Kanda, masyarakat bisa jauh lebih berubah ketika ada sampel. Tidak bisa ternyata dikasih teori, diedukasi dan sebagainya. Kasih contoh. Jadi mereka masyarakat yang telah memilih wakilnya, pemimpinnya, apalagi ini pilkada, mau pilkada di Goa, di Takalar, di Makassar dan di seluruh Indonesia. Maka salah satu yang paling harus ditunaikan adalah memberikan contoh. Berikan contoh keteladanan bahwa apa yang selama ini mereka anggap perspektif negatif, bahwa kepala daerah, caleg dan seterusnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka persepsikan. Maka pelan-pelan ini akan berubah pola pikir. Karena masyarakat kita mau dirubah pola pikirnya, tidak bisa kumpul 50 orang 100 orang disosialisasikan. Begini yang bagusnya Bapak Ibu di Tabe Karayang Sari Batangku Ngaseng, tidak bisa begitu. Kasihkan dia contoh, kasihkan dia suri tauladan, maka perlahan-lahan dia akan berubah. Iya, karena perubahan yang paling cepat itu dengan apa yang kita lihat. Setelah itu baru apa yang kita rasa. Dibuat dulu, baru kita sosialisasikan begitu. Kita berharap teman-teman, Bapak Ibu Dewan yang terpilih ini, dengan berbagai macam cara dia terpilih, mungkin ada yang melalui money politik, mungkin melalui ada karena intervensi, apapun itu, sudahlah, itu sudah terjadi.
Sekarang sudah saatnya bagaimana supaya itu tidak kemudian membesar ke depan. Caranya adalah teman-teman yang terpilih berikan contoh suri teladan, entah itu melalui kinerja, karakter dan seterusnya. Yang disembunyi kinerja atau apa yang kita lakukan. Tapi yakin Ki, anggota-anggota parlemen yang terpilih mampu melakukan itu? Soal yakin tidak yakin tentu saya harus yakin kan. Tapi realitas yang kita lihat saat ini bagaimana? Kan tentu rujukannya juga ya dilihat dari realitasnya juga kan. Banyak beranggapan, banyak orang berasumsi bahwa 2024 adalah pemilu yang paling brutal. Karena pemilunya paling brutal, bisa jadi yang dihasilkan juga lebih brutal. Tapi izinkan saya menyampaikan sebagai orang yang makan tanahnya Goa, orang yang minum airnya Goa, tentu punya harapan tidak seperti itu. Makanya kemarin kami membuat workshop, bikin kegiatan, pelatihan public speaking dan digital politik untuk anggota DPRD terpilih. Apa yang terjadi Kanda? Anggota DPRD terpilih dari lintas partai. Iya, ada Gerindranya, ada Golkarnya, PKB, P3, Demokrat, PAN yang ikut kemarin di part pertama ini. Ini saya bikin lagi part kedua ini setelah Lebaran. Dan mereka ikut mau belajar. Ada salah satu senior dari Partai Demokrat itu punya pengalaman organisasi matang. Ikut. Dia 4 kali mencalonkan. Dari 2009 tidak terpilih, 14 tidak terpilih, 19 tidak terpilih, 2024 baru terpilih. Seperti Prabowo. Iya, 4 kali mencalonkan baru terpilih. Iya. Dia juga dia baru juga terpilih kan. Dan dia ikut pelatihan itu. Dia upload lah di story. Tiba-tiba disambar netizen. Kandaku Pak Ketua, kenapa Ki masih ikut pelatihan begitu? Nah, pengalaman tak luar biasa Mi. Apalagi kita belajar sama Rijal. Rijal itu caleg gagal. Kita caleg berhasil. Kenapa orang berhasil belajar sama orang gagal? Menelpon nih beliau. Itu kata netizen? Kata netizen, followersnya dia. Menelponlah itu teman. Dia bilang, Kakak Rijal saya diserang netizen gara-gara ikut pelatihan tak. Katanya begini. Saya izin, boleh saya jawabkan dah melalui balasan story? Oh silakan Pak Dewan. Kita mami itu. Apa yang terjadi Kakak Ridho? Dia bikinlah story. Jawabannya sederhana. Bahwa pertama kenapa saya ikut? Pertama, saya memang orangnya yang senang belajar. Suka ilmu baru. Yang kedua, saya memasuki wilayah yang baru ini, politik. Maka penting saya belajar. Kenapa saya belajar sama Kakak Rijal? Karena ada yang saya tidak tahu dan Kakak Rijal ahli di situ. Yang keempat, tolong dicatat teman-teman sekalian. Tidak ada hubungannya belajar dengan hasil pileg. Tidak ada substansinya kita mau belajar ilmu A dengan menentukan hasil pileg. Mungkin Rijal memang gagal atau tidak berhasil. Tapi minta maaf untuk persoalan keilmuan di bidang ini, dia tahu saya ahli. Saya baca itu Kanda, merinding saya dan berkaca-kaca mataku. Akhirnya ada komen orang Takalar. Luar biasa Kanda, salut sama Kakak Rijal. Kakak Rijal ditakdirkan tidak menjadi menjadi legislator, tapi tidak menjadi wakil rakyat, tapi ternyata bisa menjadi gurunya wakil rakyat. Saya tidak berniat menjadi guru. Tapi prinsip saya Kakak Ridho, apa yang saya tahu, saya ingin bagi ke orang. Anda tidak berniat jadi guru, tapi Anda ditasbihkan oleh para politisi untuk jadi guru ya. Untuk ajar kami Kanda. Makanya kita belajar, kita belajar bagaimana caranya membuat kebijakan dengan kemampuan public speaking yang baik, komunikasi yang baik. Terutama yang paling penting bagaimana kemudian teman-teman DPR, parlemen itu bisa mengakselerasi kinerjanya melalui medsos. Iya, itulah yang saya sebut politik virtual. Politik virtual. Sangat menarik. Kata kuncinya politik virtual di era 4.0 ini. Ke depan akan ke sana. Kalau tidak beradaptasi teman-teman dewan atau mungkin Cakada ke depan ini, saya kira akan berat nanti untuk kemudian. Iya, penting itu. Jadi saya harus sampaikan ini teman-teman, siapapun yang menonton misalnya, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Rijal, bahwa kenapa harus belajar dengan Kakak Rijal? Kenapa harus belajar dengan caleg gagal? Nah ini yang saya perlu luruskan juga ya. Saya tidak membela Kakak Rijal, tetapi saya sedikit tahu bagaimana Kakak Rijal di balik layar politik itu. Beliau ini pernah menjadi tenaga ahli di salah satu fraksi DPRD. Dan dia juga adalah seorang konsultan politik. Ya tentu menjadi seorang konsultan itu berarti dia ada ilmunya di situ. Ada core keilmuan yang dia miliki khususnya di bidang politik dan terutama di bidang public speaking. Saya disclaimer dulu kan, konsultan politik di bidang media. Di bidang media ya. Tapi pernah jadi
tenaga ahli. Iya, tenaga ahli DPRD Sulsel kan, di salah satu fraksi. Ya itu politik. Jadi bagaimana mereview kebijakan policy yang dilaksanakan oleh gubernur, kita review, kita lihat bagaimana anggaran-anggarannya. Jadi saya belajar anggaran juga kan dah. DAK, DAUK dan sebagainya. Jadi istilahnya Kakak Rizal yang menulis, yang berpikir, anggota DPR yang bersuara. Yes, tepat sekali. Kita kasih konsep para Pak Dewan dan Bu Dewan itu. Iya. Jadi tidak salah misalnya ketika para yang dianggap kita bicarakan tadi bahwa kenapa harus belajar dengan Kakak Rizal. Ya memang Kakak Rizal punya ilmu di situ. Kemenangan dan kekalahan itu tidak ditentukan oleh soal angka, tapi pertanyaannya adalah apa yang ingin dibawa oleh calon itu. Yang kita butuhkan saat ini adalah gagasan, program, dan seperti apa ke depannya sebagai anggota DPR ini. Saya kira ini Kakak Rizal masih mau ngobrol panjang, tapi kita dibatasi oleh waktu. Betul. Saya tahu Kakak Rizal sangat padat waktunya, sangat luar biasa. Ini saja ini, waduh luar biasa ini bisa datang ini. Nah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Kakak Rizal. Teman-teman. Ya. Sangat luar biasa dan kami sangat bahagia karena seorang Rizal Jamal, podcaster Makassar, Sulawesi Selatan, mampu menginjakkan kakinya bertapak di bumi Tamarunang ini. Bukan sesuatu yang luar biasa, wajib memang. Bagi saya luar biasa, tetap luar biasa. Karena role model saya juga di Makassar adalah Rizal Jamal. Tidak bisa dipungkiri, saya harus objektif. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Rizal. Ini sangat singkat waktunya. Siap. Dan sukses selalu. Amin. Apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Apa pesan terakhir ini yang kita mau sampaikan? Iya. Albert Einstein pernah bilang, hanya orang gila dan tolol, bodoh, buntu, beleng-beleng yang ingin mengharapkan hasil yang berbeda tapi masih melakukan cara yang sama. Karena saya sudah tahu kemarin bagaimana hasilnya dengan cara yang saya pakai, maka kira-kira gue tahu untuk cara ke depan. Begitu pun juga dengan teman-teman pelaku konten. Iya. Kalau berharap hasilnya beda, jangan pakai cara yang sama kemarin. Rubah caranya, tapi niatnya, tujuannya jangan dirubah. Iya. Nah, itu apapun itu, profesi apapun itu. Demi kebaikan banyak orang. Betul. Dan kita harus maksimalkan potensi yang kita punya. Dan jangan lupa beradaptasi. Itu prinsip paling sederhana. Dan yang paling penting juga adalah berani ambil resiko. Iya, dari resiko kita akan belajar kalau tidak sesuai harapan. Nah, kira-kira. Ini luar biasa nih ilmu yang kami dapatkan hari ini oleh Kakak Rizal ini. Sangat luar biasa dan saya tutup. Salam ruang bicara yang dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu bayi, gas kan. Gas kami. Ya, thank you Kakak Rizal.